Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Nunuk Winirastuti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kendal, dari SMP Negeri 1 Kangkung. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya akan praktik wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan 3 kepala sekolah, yaitu yang pertama, Bapak Budiana SAG MSI, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kangkung. Yang kedua, Bapak DRS Muhammad Sarwono MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Weleri. Yang ketiga, Ibu Sulastri SPD SD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Anom, Rawasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Ira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Sibuk sekali Pak ini ya. Ya, ini akhir-akhir ini mendekati TPS, persiapan ujian, kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan juga. Ada apa ini? Ini saya mau wawancarai Bapak tentang kasus dilema etika. Bapak di sini itu sudah 1,5 tahun ya Pak ya? Kira-kira dulu SK saya 17 Juni 2002 ya. Nah, ini jadi termasuk kepala sekolah baru, pasti sebagai kepala sekolah baru Bapak di sini banyak sekali kasus yang dialami ya Pak ya? Ya, ada kasus itu. Tentu dalam suatu organisasi atau aktivitas permasalahan itu ada. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak di SMP 1 Kangkung? Ya, baik Bu. Kita tidak lepas dari dilema etika dan bujukan moral. Setidaknya kita mengetahui kalau itu masuk ranah dilema etika, satu kejadian yang bertentangan. Sebagai contoh ya, ada seorang guru senior ini yang masuk dilema etika. Guru senior banyak kontribusinya kepada sekolah, sudah banyak masukan, banyak jasanya. Suatu saat seorang guru senior tersebut melakukan bully secara verbal. Ini kita menjaga yang baik semua. Guru tersebut sudah berkontribusi ke sekolah banyak. Satu sisi kita juga menjaga anak kenyamanan di sekolah. Ada yang namanya keputusan yang diambil itu sulit kita antara kontribusi dan menjaga kenyamanan. Sementara kalau bujukan moral itu suatu kejadian, contoh aja seperti ini Bu. Jadi anak atau guru itu cenderung ingin melakukan moral-moral yang bertentangan. Umpama ada anak yang mencontek, kan itu ya, anak mencontek itu kan bujukan moral buruk. Kalau dia tidak nyontek, dia tidak dapat nilai bagus. Tapi kalau dia nyontek, satu sisi dia kan juga melakukan pelanggaran secara etis. Kita identifikasikan ada satu konflik yang sama-sama itu sulit untuk diputuskan, itu masuk ranah dilema etika. Kemudian kalau masuk rujukan moral itu cenderung perilaku untuk melakukan perilaku yang bertentangan. Itu identifikasinya. Terima kasih Pak. Kemudian selama ini bagaimana dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan dari apa yang Bapak tadi sampaikan? Oh iya, ketika kita ingin mengambil kebijakan, tentu saja kita mengambil langkah-langkah itu. Pertama ya kita menganalisis, mengidentifikasi dulu. Ini kasus ini masuk
rujukan moral atau dilematika. Kalau termasuk rujukan moral, itu tidak masuk dalam ranah pengambilan keputusan dan dilematika kan. Dia sudah masuk pelanggaran, jadi ada ketentuan yang tegas. Tapi kalau itu masuk dilematika, masing-masing punya kepentingan dan itu baik tapi berbenturan, maka langkah yang pertama saya ambil, saya mengidentifikasi. Kemudian saya mengumpulkan data. Jadi siapa yang terpengaruh kan itu? Umpama kasus tadi, kasus seorang guru senior tadi ya. Siapa ini? Dampak dari bully secara verbal itu apa? Nanti kenyamanan kelas bagaimana? Kemudian reputasi sekolah bagaimana? Itu saya harus menggali data itu. Kemudian bagi guru yang melakukan bully verbal itu, kalau ditindak nanti akan berdampak bagaimana juga. Antara kode etik seorang guru, dia harus lakukan itu. Kemudian di samping saya mengidentifikasi, saya menggali data, saya mengajak orang-orang yang terlibat, terlibatkanlah dalam pengambilan keputusan itu. Setelah itu saya membuat banyak alternatif itu dengan konsekuensinya ternyata. Umpama guru ini mau ditindak secara tegas, nanti alternatif konsekuensinya apa? Kalau tidak, konsekuensinya apa? Demikian juga dengan anak, siswa yang kena bully itu nanti kalau tidak diselesaikan, siswa ini dampaknya seperti apa? Kita sampai ke sana. Kemudian dari berbagai macam alternatif solusi kebijakan atau keputusan yang diambil, setelah itu kita ambil keputusan. Nah, setelah diambil keputusan, tidak dibiarkan keputusan itu berlalu begitu saja. Kita evaluasi, kita refleksi. Ini dalam jangka sekian, bagaimana ini perkembangannya? Nah, bagus tidak? Kalau nggak bagus ya kita mulai mencoba untuk mengambil langkah yang lain lagi. Itu diantaranya dalam pengambilan keputusan. Dari yang Bapak sampaikan, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini di SMP Sakra? Ya, seperti tadi ya. Ada 9 langkah tadi ya, 9 langkah. Kemudian juga ada paradigma itu harus diambil supaya dalam keputusan itu lebih bagus. Kemudian prinsip itu juga. Coba Bu Ila masih ingat 4 paradigma itu. 4 paradigma itu yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan itu sangat penting untuk diterapkan paradigma itu. Kalau saya dalam pengambilan keputusan kok tidak menerapkan, ada kemungkinan keputusan yang diambil itu tidak berpihak pada kebenaran. Kemudian saya juga tidak menafikan yang 3 prinsip. Nah, prinsip coba kita ingat bareng itu. Satu, prinsip yang berbasis peraturan. Berbasis peraturan. Kemudian prinsip yang berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir. Dan yang ketiga yaitu berbasis rasa peduli. Iya, itu harus diterapkan. Bagaimana sebuah keputusan diambil, setidaknya dia harus mengacu pada peraturan yang ada. Kemudian hasil akhirnya seperti apa? Sebagaimana tadi saya sebutkan, ketika keputusan itu diambil, maka akan ada evaluasi dan seleksi. Itu hasil akhirnya seperti apa? Perlu dikaji ulang atau tidak? Dan gitu. Oke, ada lagi yang perlu kita bahas pagi ini. Ini tadi berarti kan dalam pengambilan keputusan Bapak menggunakan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, kemudian 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Hal apa saja yang menurut Bapak itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Wah, ini pertanyaan ini agak berat, tapi kita harus kupas, Bu. Setidaknya keputusan itu jadi efektif, berdaya guna, begitu ya. Berdaya guna dalam mengambil itu, kita harus memahami mendalami. Tadi di awal kan harus diidentifikasi. Ini kasus ini masuk dilema etika atau rujukan moral. Di situ kita perlu pemahaman yang mendalam. Kemudian
kita harus menganalisis secara rasional. Rasional dalam arti apa? Kita harus mengetahui dampak-dampak dari kebijakan yang akan diambil. Orang-orang yang terlibat itu kita ambil datanya secara komprehensif, itu akan lebih efektif. Kemudian kita harus membuka diri, konsultasi kepada ahlinya. Jadi kita harus melibatkan pihak-pihak terkait. Bisa juga kalau dalam sekolah mungkin ada komite, ada orang tua, ada tim pengembang sekolah, guru senior, itu harus kita libatkan. Siapa tahu mereka itu lebih paham tentang hal tersebut. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan etika yang berlaku di sekolah itu seperti apa. Bagaimana kita menghargai seperti tadi guru senior yang lalai melakukan bully verbal, dengan cara apa, etika apa yang harus kita terapkan. Juga kita memperhatikan etika pada siswa juga. Bagaimana dengan kode etik guru, kita harus tarik ke sana supaya keputusan itu betul-betul efektif. Kemudian kita juga harus melakukan evaluasi yang keputusan tanpa evaluasi itu akan menjadi keputusan yang salah. Itu hal-hal yang menjadikan keputusan itu berlaku efektif. Ya, jadi disampaikan Bapak kan tentang bully, itu tentang guru ya Pak ya. Iya. Dari yang Bapak sampaikan tersebut, nah itu pasti ada tantangannya Pak, dalam mengambil keputusan, karena ini kaitannya antara satu guru kode etik kerja, terus kemudian di sisi lain ada siswa. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Yang Bapak hadapi itu. Contoh umpama, karena saya tidak menyaksikan langsung, saya hanya mendapatkan informasi itu kan belum tentu benar, maka tantangannya keterbatasan informasi itu yang jadi tantangan kan. Jangan sampai kan saya mengambil keputusan tapi informasinya itu tidak benar, maka tantangan mencari informasi yang komprehensif dari berbagai pihak itu harus kita lakukan. Kemudian kita harus masuk pada keterlibatan emosional. Kita harus merasakan bagaimana ya mengambil keputusan ini memberat. Kita berempati kan itu, merasakan bagaimana seorang guru senior yang sudah berkontribusi dia lalai melakukan bully itu. Kemudian bagaimana dengan anak juga, kita harus merasakan, namanya empati kan itu, kita libatkan secara emosional kita. Kemudian ada yang namanya ketidakpastian. Jadi situasinya yang kompleks membuat sulit untuk meramalkan hasil. Contoh, kita buat keputusan yang diambil guru itu diberi sanksi. Nanti kalau guru itu jadi frustasi seperti apa? Gitu. Anggapan kita guru itu akan memperbaiki diri, tapi adanya ketidakpastian yang tidak bisa kita pastikan itu yang menjadikan kita tantangan yang berat. Itu saya mengambil langkah seperti ini, ternyata malah kejadiannya lebih parah. Kemudian ada tekanan waktu. Ada satu kasus yang harus diselesaikan cepat. Ada kasus itu yang mungkin betul-betul. Kalau bully, kita butuh informasi kan butuh waktu. Sementara itu harus cepat diselesaikan supaya tidak berdampak pada kenyamanan siswa. Ini tantangan juga, waktu harus cepatnya, informasi belum sepenuhnya dapat gitu. Kemudian ada lagi tantangan etika. Mungkin kita kemungkinan kecil ya dalam pengambilan keputusan itu kan ada nilai-nilai. Bagaimana seseorang menghormati orang lain, nilai-nilai yang dianut, cara memperlakukan budaya setempat itu juga menjadi tantangan yang harus kita pertimbangkan. Itu tantangan dalam pengambilan keputusan. Tadi tantangannya kan ada yang Bapak sebutkan berkaitan dengan waktu. Nah, dalam pengambilan keputusan itu seandainya sekarang ada permasalahan, kemudian apakah
Bapak itu akan menyelesaikan permasalahan itu terjadwal. Jadi ini nanti saya akan menyelesaikan di hari ini, atau seandainya keputusan itu apakah Bapak akan mengambil keputusan secara cepat atau secara langsung untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Ya. Kalau masuk ranah dilematika, saya cenderung membuat lini masa. Jadi langkah pertama seperti tadi saya sampaikan, kita harus mengidentifikasi dulu, dan itu butuh waktu. Ini masuk dilematika atau masuk rujukan moral. Kalau masuk dilematika berarti saya akan mengambil langkah selanjutnya. Ini butuh waktu. Kemudian saya akan mengundang orang terlibat yang tahu. Juga butuh waktu lagi. Dan ini masanya seperti urutannya itu seperti itu. Jadi dampak dari keputusan ini, pengaruh dari perbuatan itu seperti apa, itu juga ada lini masa. Kemudian tadi juga saya sampaikan, libatkan pihak lain kan itu. Untuk melibatkan pihak lain kan tidak saat itu ada. Jadi ada orang-orang yang mungkin diundang saat ini baru bisa. Kemudian ada dia menentukan waktu yang berbeda, ya butuh waktu juga. Jadi ada saatnya kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita mengambil data dari orang banyak berpengaruh. Kemudian kita langkah berikutnya lagi, kita melibatkan pihak lain mungkin yang lebih tahu, atau kita melakukan konsultasi. Kemudian kita melaksanakan kebijakannya itu. Setelah kebijakan dilaksanakan, kita amati, kita evaluasi, kita refleksi. Jadi ada lini masanya begitu. Demikian itu. Dari tadi yang Tuhan sampaikan, berarti dalam pengambilan keputusan kan ada jadwal tertentu, ada lini masanya. Itu kaitannya dengan kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, terus terutama Bapak ini jadi kepala sekolah kan pasti ada sosok yang diidolakan juga, ada yang panutan Bapak gitu. Nah, apakah ada seseorang atau faktor yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tentu saja di dalam satu organisasi ada orang-orang yang punya kemampuan, kita akui itu. Libatkan mereka seperti guru senior, guru baru yang masih punya potensi untuk menjadi pemimpin, kita libatkan mereka dalam buat keputusan. Selain itu, kita juga harus literaturnya banyak untuk pengambilan keputusan. Minimal ada konsep-konsep yang melandasi, sehingga kita tidak melakukan keputusan yang seenaknya sendiri. Jadi memang ada yang kita libatkan. Contoh, selain guru senior ya, memang ada komite, ada tokoh masyarakat jika itu memang dibutuhkan seperti itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya Pak, tentang kasus-kasus dilema etika yang ada di SMP 1 Kangkung ini, pasti Bapak ada salah satu pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama Bapak menjadi kepala sekolah 1,5 tahun di SMP 1 Kangkung. Pembelajaran apa yang dapat Bapak sharing dengan saya? Ya. Ada pepatah mengatakan begini, secerdas-cerdasnya orang itu, dia bisa mengambil setiap peristiwa itu jadi pembelajaran. Nah, dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan tentang dilematika, pembelajaran yang bisa kita ambil atau lesson learned gitu, itu betapa berartinya, betapa pentingnya nilai-nilai etika. Gitu. Dalam pengambilan keputusan kita harus mengedepankan etika. Kemudian kemampuan mengelola konflik. Nah, konflik itu sesuatu yang sulit diambil. Jadi kita butuh kemampuan mendalam. Untuk itu, kasanah pengetahuannya harus diperkuat. Kemudian dalam pengambilan keputusan kita melibatkan orang lain, ada kolaborasi. Kemudian harus mempertimbangkan dengan pertimbangan yang sangat matang. Tuh. Kemudian tadi saya katakan juga kita juga mengembangkan empati kita. Seandainya saya diberi keputusan seperti itu, itu pembelajaran yang sangat berharga, yaitu mengembangkan empati kita.
kemudian lagi ada penguatan integritas kita, mementingkan siapa individu atau kelompok, di mana posisi kita, apa yang harus kita kedepankan terlebih dahulu, kemudian peningkatan kemampuan kita dalam pengambilan keputusan. Itu yang lesson learned yang bisa kita ambil setelah kita mengambil keputusan dalam problematika. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan untuk sharing kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada saat ini dapat menjadikan pembelajaran buat saya untuk kedepannya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Ira, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nurul Rasuti, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 162. Saya di sini berbagi pengalaman, tapi tidak pengalamannya Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di SMP Negeri 1 di sini nanti saya akan ada 8 pertanyaan Bapak, semoga nanti bisa saya ambilnya dari wawancara tadi. Monggo silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilematika atau yang merupakan rujukan moral? Terima kasih Bu. Kasus-kasus yang ada di sekolah itu kan memang perlu kita lihat, perlu kita cermati masuk yang dapat bagaimana tadi. Makanya itu perlu memang identifikasi kasus, sehingga nanti ketika kita akan mengambil satu keputusan itu sudah tepat. Oh, ini ternyata rujukan moral, ternyata dilematika. Saya menggunakan 2 alat ukur kalau saya bisa matur begitu untuk mengidentifikasi itu. Yang pertama adalah kami memandang bahwa sekolah itu merupakan institusi moral, sehingga sekolah itu punya nilai-nilai yang ditegakkan, yang tercermin di dalam visi misi sekolah itu kan, termasuk mungkin disiplinan, kemudian tanggung jawab dan sebagainya itu. Ini ukuran yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menggunakan ukuran nilai-nilai universal, sehingga nanti ketika kita mengidentifikasi masalah ini, kalau misalnya ini sesuai dengan nilai-nilai moral universal, kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah, ini berarti masuknya nanti ke etika tadi itu, karena sama-sama dengan dilema itu. Nah, kalau kemudian ini merupakan hal yang bertentangan atau menyeberang dari aturan-aturan tata nilai sosial, berarti kan kebutuhan moral. Kira-kira begitu. Jadi akan alat ukurnya 2 saya kalau melihat itu, meskipun tidak secara formal ya, tetapi ini menjadi panduan saya. Yaitu kami mengidentifikasi masalah seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan Bapak tentang cara mengidentifikasi masalah dengan menggunakan cara bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jelas hasil identifikasi itu menjadi satu pacuan ya. Jadi memang pertama saya melakukan identifikasi itu. Setelah diketahui bahwa itu merupakan dilematika, ini kan kemudian langkah yang berikutnya, saya tidak cukup dengan identifikasi itu. Setelah identifikasi berjalan, kemudian menemukan masalahnya dilema etika, maka perlu saya tambah lagi dengan data-data. Jadi saya sebagai pengambil keputusan itu ingin mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dari masalah yang ada, dari problema yang ada itu. Nah, setelah ada data pendukung yang lengkap, baru kami komunikasikan dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan masalah. Kemudian yang keempat itu setelah
setelah kami komunikasi intens, kami mengambil keputusan. Nah, tentu keputusan itu kan tidak semuanya bisa membawa mengakomodir semua pihak. Maka setelah pengambilan keputusan, saya tentu mengevaluasi nanti seperti apa yang setelah kami keputusan. Dan jadi langkahnya identifikasi tadi, kemudian pengumpulan data, kemudian kami komunikasi, mengambil keputusan dan mengevaluasinya. Jadi tadi berarti yang disampaikan Bapak kan tentang apa? Setelah mengetahui bahwa itu merupakan dilema etika yang benar lawan benar, kemudian sama-sama mengadministrasikan, itu Bapak ada mendapatkan data dulu, kemudian mengkomunikasikan dan kemudian evaluasi lagi. Prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Dia sesungguhnya menguatkan saja sama dengan yang tadi saya sampaikan itu kan kerangkanya kan tadi ya. Setelah identifikasi, kemudian menemukan data lengkap, komunikasi, pengambilan keputusan, kemudian evaluasi. Ini yang prosedurnya hampir sama. Jadi kita memahami dulu nilainya. Ini ada satu kasus yang pernah saya alami dan baru saya alami tentang kebijakan ini yang kalau menurut juga itu kan terkait dengan dilema etika. Kasusnya begini, kami kan punya siswa kan izin cuti itu setelah masa satu semester mengikuti kegiatan diklat pemusatan latihan bulu tangkis. Ini bagi kami, bagi sekolah kan hal yang tidak lazim. Maka dari kasus ini yang pertama kan saya mengenali nilai ini sebagai sebuah hal yang anak ini kan punya hak untuk mengembangkan bakat. Ini kan sebuah kebenaran ya. Tetapi sekolah juga punya aturan, punya regulasi bahwa ada tatap muka yang harus dipenuhi dan sebagainya. Itu juga benar kan. Makanya dalam mengambil keputusan ini setelah mengetahui, yang kedua saya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Saya kemudian dari kasus ini konsultasi ke dinas dalam hal ini ke pengawas sekolah. Kami punya kasus seperti ini. Kami undang orang tua. Ini bagian dari menguatkan tadi data pendukungnya. Nah, setelah kami lakukan itu komunikasi dengan dinas dalam hal pengawas, kemudian kami undang orang tua. Tidak cukup itu, kami menambah referensi lagi. Ada tidak sih kasus-kasus yang sudah terpaksa jadi seperti ini? Nah, ternyata saya juga pernah punya pengalaman ketika di Piring 2 itu kan banyak yang ikut diklat akro Semarang. Nah, ternyata sana juga kami izinkan. Nah, dari data-data kumpulan fakta yang komplit ini, kami kemudian membuat satu kesimpulan dari hasil konsultasi, dan kami membuat sebuah keputusan. Karena apa? Keputusan yang kami ambil memang cukup terkait dengan beberapa orang. Yang pertama tentu dengan teman guru, dengan anak sendiri, dengan orang tua, dengan teman anak-anak di sekolah, saling terkait. Nah, kemudian setelah itu kami buat keputusan dan memang kami izinkan hasil dari konsultasi itu bahwa anak harus diberikan fasilitas untuk berkembang, tapi juga kami harus menyiapkan. Nah, makanya kami komunikasi dengan teman-teman guru kan ketika memutuskan itu harus menyiapkan beberapa materi yang disampaikan dengan melalui daring penggunaannya kan gitu. Nah, setelah itu semuanya clear, oke, kita putuskan anak kita beri izin, sedangkan nanti nilai dan sebagainya nanti kami koordinasikan kembali dengan teman-teman. Jadi prosedurnya bersama dengan yang nomor 2 dan itu, hanya ini lebih kompleks lah dengan. Kemudian Bapak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Yang paling efektif ya.
Ya ini karena apa namanya, karena ini terkait dengan interaksi sosial, dengan etika, dengan budaya. Yang pertama kan, kalau tadi saya ukuran pertama identifikasi itu nilai-nilai moral, maka yang pertama harus memahami dulu, memahami aturan, memahami tentang nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, termasuk yang digaungkan sekolah. Yang utama itu menjadi efektif ketika memahami. Yang kedua, kemampuan membangun komunikasi, karena tanpa komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, ini biasanya masalah tidak bisa kita uruskan secara komprehensif. Contoh tadi yang anak kita itu tidak hanya sekali dua kali saya manggil orang tua, agar nanti orang tua juga bisa menerima keputusan itu dengan legowo, dengan paham, dengan segala konsekuensinya. Saya juga tidak merugikan anak, makanya perlu komunikasi. Kemudian yang ketiga, ada tujuan. Jadi selain tadi memahami aturan, nilai-nilai moral, yang kedua fungsinya adalah itu komunikasi. Dan yang ketiga itu punya tujuan. Kalau khusus kasus saya dan itu kan tujuannya agar anak tetap terlayani, anak tidak dirugikan, anak bisa mengembangkan bakatnya, tujuan seperti itu. Maka menjadi efektif ketika kita mengambil sebuah keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan itu pastinya ada tantangannya ya Pak. Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa yang Bapak Dewi? Memang ada berbeda sedikit dengan yang bukan moral ya. Kalau bukan moral itu kan yang berhadapan antara benar salah gitu. Ini mungkin secara psikologi lebih ringan. Tetapi ketika itu kasus kemudian sudah sama-sama benar, sama-sama baik, itu ini yang kadang-kadang paling berat, justru paling berat. Maka kalau menurut saya dibutuhkan satu keberanian saja yang harus diambil, karena keputusan-keputusan yang ini memang kaitannya dengan komunikasi sosial, masyarakat, itu kan butuh apa ya? Kadang-kadang mempertimbangkan sakit, kadang-kadang mempertimbangkan memang orang ini butuh ini, adil apa enggak ini, gitu kan? Makanya yang menjadi apa namanya tantangan saya khususnya itu hanya di situ, ketegasan. Kadang-kadang kalau sudah mau tegas itu seolah tekan itu. Jadi kan akan merasakan ketika menjadi seorang pimpinan, kemudian teman grup tiba-tiba izin hanya mau misalnya wali mahal, hanya sekadar mau apa namanya takziah yang bukan kerabatnya, itu kan ya benar secara nilai sosial kan. Orang mau apa namanya wali mahal kok tidak boleh padahal tetangga ya. Itu kan menjadi dilema kita juga untuk memutuskan mau diberi izin apa enggak. Kalau dalam hal ini saya menimbang betul. Saya tanya begini, kalau kasus itu saya wali mahal, saya paham. Kalau sekadar tetangga saya menyarankan dengan izin saja matur ke tetangga yang muda. Kalau kerabat saya izinkan, anak diberikan kan gitu. Kira-kira seperti itu lah. Jadi keberanian mengambil keputusan saja yang menjadi tantangannya. Dari contoh-contoh tadi kasus dilema etika yang sudah Bapak sampaikan, apakah dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut ada jadwal tertentu atau langsung penyelesaian pada waktu ada kasus tersebut? Kalau ini kan memang tidak bisa dijadwal ya. Artinya tidak bisa dijadwal, juga tidak bisa ditunda kalau saya. Jadi ini sudah detail, tapi harapannya memang setiap ada permasalahan harus mengambil keputusan, ya ambil keputusan, tidak menunda-nunda. Kalau prosedurnya kan sama dengan yang tadi ya, kita ada masalah yang jelas kalau kita eksekusi ya urusannya, tapi yang jelas tidak terjadwal, insidental sesuai dengan kasus-kasus yang baru gitu. Nah, kemudian Bapak untuk apa namanya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ini kembali ke orang-orang yang kalau saya di awal kan menyampaikan bagi saya sendiri itu yang paling berat bukan tantangan keberanian untuk pengambilan keputusannya, karena kalau saya berpikir kan tadi itu saya mengambil keputusan sakit misalkan kondisi seperti begini, untuk mengurangi itu, untuk pelemahan itu saya justru bekerja dengan tim itu kan ada manajemen
saya tidak bisa memutuskan sendiri, kami tim akan bisa seperti itu. Selain itu juga stakeholder yang lain, karena saya juga meminta saran ke komite pemutus komite seperti itu. Semua saya libatkan semampu saya, dan memang kalau harus melibatkan, kalau itu keputusan bisa diambil sendiri dengan tentu mempertimbangkan segala macam, itu kan ya bisa tentu sendiri. Tapi saya cenderung ke tim untuk itu tidak sendiri. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bapak, pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari pengalaman yang Bapak ambil dalam pengambil keputusan di rumah itu? Banyak, yang jelas semakin sering kita berinteraksi dengan masalah-masalah itu, kemudian kita harus mengambil keputusan itu menjadi kita lebih, ya kalau saya menyebut lebih bijaksana lah dalam pengambilan keputusan. Kenapa begitu? Karena di awal saya sampaikan, setelah ada keputusan kan saya juga mengevaluasi dampaknya apa lagi. Maka untuk kasus yang hampir sama, itu nanti kan bisa melihat tuh, kalau ya ini kasusnya seperti ini, nanti kan seperti ini. Maka dari pengalaman itu saya sih merasa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian bisa menemukan solusi yang terbaik dan bisa merekrut teman-teman, mengajak teman-teman berpikir, dan yang paling penting adalah mengurangi hal negatif. Ini mungkin yang saya rasakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa saya ambil hikmahnya, bisa saya buat sebagai pembelajaran saya ke depan dalam mengambil keputusan. Saat ini saya mengalami kasus yang sama. Ya, Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kesalahan Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Perkenalkan Bu, saya Nunuk Rastuti, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Jawa. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berkepentingan kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulastri, Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Anom, Kecamatan Rawasari. Terima kasih atas kesempatannya Bu di wawancara pagi hari ini. Sebagai kepala sekolah tentu banyak permasalahan yang terjadi ya Bu. Selama ini bagaimana cara Ibu dalam mengantisipasi untuk mengetahui apakah itu permasalahan di rumah etika atau bukan mulai. Terima kasih dulu atas pertanyaannya. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu tugas kepala sekolah. Sebenarnya itu tugas kepala sekolah itu hanya dua Bu. Yang pertama membuat kebijakan sesuai dengan regulasi. Kemudian yang kedua adalah mengatasi masalah atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tapi pertanyaan dulu, bagaimana cara mengidentifikasi sebuah kasus di sekolah saya, terutama itu apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun pendidikan moral. Itu saya tidak punya cara khusus dulu, tapi saya biasanya itu dengan cara mengumpulkan informasi sesuai dengan data dan fakta yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Kemudian yang kedua itu biasanya saya mencari informasi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut atau permasalahan tersebut. Terima kasih Bu. Terus kemudian dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan apakah itu suatu masalah benar lawan benar atau suatu masalah benar lawan salah? Tentunya kalau dilema etika itu kan biasanya terkait dengan moral ya Bu ya. Kita kadang-kadang dihadapi dengan kasus yang sama-sama benar, tapi kita harus mengambil keputusan atau solusi yang terbaik. Biasanya itu saya dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan pihak-pihak yang khususnya di stakeholder di sekolah saya. Untuk berarti dari tadi apa yang disampaikan oleh Bu Lasri itu langkah-langkah atau prosedurnya dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Oh iya, terima kasih Bu. Tentunya kalau itu kita sudah mengambil keputusan itu tidak boleh gegabah ya. Sehingga
nanti keputusan itu dapat diterima oleh banyak pihak, itu biasanya langkah-langkah atau prosedur yang saya gunakan itu yang pertama dengan cara mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi kita sebagai kepala sekolah itu harus bijak dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian mempertimbangkan pilih yang tepat, solusinya yang akurat sesuai dengan kasus tersebut. Kemudian sebagai kepala sekolah atau pemimpin di sekolah ini, saya harus melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri sehingga nanti tindak lanjut dari sebuah keputusan itu bisa selesai. Dari langkah-langkah tersebut yang tadi kita jabarkan, apakah hal efektif yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah tersebut? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang pertama kita harus berhati-hati dulu dalam mengambil keputusan itu, karena nanti sebuah keputusan itu akan berdampak kepada semuanya. Kemudian kita apabila masih ragu dalam pengambilan keputusan itu, baiknya kita mencari atau berkonsultasi dengan orang-orang yang mungkin sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan kasus atau problematika yang terjadi. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pasti ada beberapa tantangan ya, pastinya ya. Kalau selama ini apa yang tantangan yang paling jadi yang paling susah gitu? Ya. Tantangan itu kan pasti ada ya, karena sebuah program itu pasti ada tantangan pasti tantangan yang biasanya saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada dari faktor internal atau diri saya sendiri, kemudian ada dari faktor luar atau faktor eksternal. Faktor internal itu karena saya kan mungkin ini kepala sekolah baru yang belum begitu banyak pengalaman, sehingga saya terkadang merasa rendah hati, rendah diri, merasa minder. Apakah nanti keputusan saya yang saya ambil itu bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian untuk faktor eksternal itu biasanya kalau di sekolah kan awal-awal itu kita kemudian ada guru senior yang lebih berpengalaman di sekolah tersebut, sehingga kita menjadikan guru senior itu sebagai motivator kita, sebagai penyemangat untuk kita mungkin pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam menyelesaikan kasus di sekolah ya. Contohnya ada kasus dilema etika di sekolah. Kemudian apakah itu dalam menyelesaikan kasus tersebut itu secara langsung atau ada jadwalnya dalam menyelesaikan? Oke, tentunya di sebuah sekolah itu harus ada programnya Bu, baik itu program jangka pendek maupun program jangka panjang. Mungkin dalam penyelesaian sebuah masalah itu kita kan di sekolah itu biasanya mengidentifikasi apa sih permasalahan yang ada di sekolah, kemudian nanti kita cari solusinya bersama-sama. Itu biasanya harus terjadwal. Tetapi terkadang juga ada kasus-kasus yang tidak bisa kita jadwalkan, yang bersifat penting dan mendesak yang harus segera diselesaikan. Jadi terkadang seorang pemimpin itu juga dibutuhkan sikap atau sikap otoriter yang membutuhkan, kadang kan sebuah keputusan itu harus diselesaikan secara atau diambil secara cepat dan akurat. Jadi untuk waktunya ada yang terjadwal dan ada yang insidensial. Dan dalam pengambilan keputusan tadi kan ada yang terjadwal, ada yang insidensial. Dan dalam pengambilan keputusan bila Sri di sekolah sebagai pemimpin, ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu bila Sri? Oke, tentunya kita itu kan di sekolah itu kan keluarga kedua ya. Sehingga kita merasa aman, nyaman, dan menyenangkan kalau bekerja itu. Tentunya ada orang-orang yang terlibat baik secara di dalam lingkungan sekolah, terutama teman-teman guru, kemudian ada komite, kemudian stakeholder kalau di sini yang mendukung ya pemerintah desa, kemudian
dinas terkait Korwil kalau yang atasan langsung kita seperti itu. Dari semua tadi ya Bu, yang sudah disampaikan Bu Lasri tentang budaya Atika, tentang pengambilan keputusan, apa yang dapat Ibu ambil sebagai pembelajaran? Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu baiknya berhati-hati dalam suatu pengambilan keputusan, sehingga keputusan itu nanti kan berdampak bagi orang banyak dan memihak bagi orang banyak. Terkadang pernah ada kasus di sekolah saya itu, pertama saya ditempatkan di Asita Yohanan Gunung itu ada 2 kasus besar. Yang pertama, akses jalan masuk ke sekolahan itu sangat sempit. Kemudian kasus yang kedua itu sekolahan itu selalu kebanjiran di saat hujan. Itu 2 kasus yang sama-sama penting dan mendesak yang harus segera terselesaikan dan dicari solusinya. Jadi kepala sekolah harus benar-benar berhati-hati dalam pengambilan keputusan itu. Apakah nanti dilihat jangka panjangnya, apakah nanti yang lebih bermanfaat untuk sekolah itu yang mana? Jadi apa ya? Yang itu tadi kepala sekolah harus berhati-hati, kemudian bertanggung jawab dan konsisten akan keputusan yang sudah diambil. Terima kasih Bu Lasri atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan Bu Lasri hari ini dapat saya petik sebagai pembelajaran ke depannya. Oke, terima kasih juga Bu Nina atas kesempatannya. Semoga sukses di CGP Angkatan 9 dan lulus nanti hilang C-nya tinggal GP-nya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.